Mahkamah Agung ya. Kenapa waktu itu sampai digugat gitu ya Pak? Jadi kita udah sampai 5 kali sebenarnya mengadakan audiensi, 2 kali Zoom juga. Tapi nggak balik-balik gitulah. Padahal sebenarnya waktu itu udah dinyatakan nanti dikembalikan gitu. Ternyata enggak. Jadi sebenarnya Pak, ini perlu digarisbawahi. Ada daerah yang sama sekali tidak memberikan TPP kepada ASN di daerahnya. Karena memang patnya atau pendapatan asli daerah memang tidak mampu membayar ASN semua yang ada di situ. Nah, kalau kisah yang ada di Sintang ini agak beda dia. Ada patnya ini, tapi yang kami lihat berdasarkan perbub itu yang digugat, yang ada mereka yang diberi itu hanya yang pejabat strukturalnya dengan ASN struktural. Nah, gurunya nggak ada. Jadi kan Pak, mereka kan sering ini bilang nggak ada dana gitu. Padahal kami kan udah audiensi dan mereka kemarin kan ngakuin naik nggak TPP-nya, saya tanya gitu. Itu sebenarnya refleks waktu itu tuh nanyanya. Terus mereka jawab, naik katanya kayak gitu. Nah, kemudian kan udah sebenarnya sih udah ketahuan lah kan. Yang nggak habis pikir tuh kok nggak konsisten untuk dibalikkan. Karena waktu itu bilangnya dibuat kriterianya ya, terus nanti diusulkan di perubahan anggaran gitu. Nah, ternyata sampai tahun 2024 nggak ada gitulah. Nah, kemudian mereka juga bertanya ini, tentang kenapa sih guru-guru itu harus dikasih lagi sementara mereka berserti atau bertunsus. Jadi Pak, ada pemahaman yang multitafsir di ragam daerah yang mendefinisikan tamsil dan TPP. Jadi Pak, ada salah satu di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 yang menyatakan tambahan penghasilan diberikan kepada guru non-ser. Tapi nggak dibaca lagi sampai ke bawah. Maksudnya tamsil itu tamsil yang 250.000 yang dari APBN kepada guru yang belum memiliki sertifikasi. Jadi di daerah ini berpikirnya bahwa yang menerima tambahan penghasilan pegawai pun yang dari daerah atau TPP itu hanya non-ser. Padahal beda tamsil tadi dengan TPP yang dari daerah atau dari APBD. Jadi Pak, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, TPP diberikan kepada ASN dengan persetujuan DPRD. Nah, kepada ASN kan nggak ada dibilang guru non-ser atau yang sebagainya itu. Itu berhak dapat itu. Kalau ada memang keuangan daerah itu boleh diberi sesuai dengan kriterianya. Kenapa dari kemarin kita itu kayaknya tuh kenapa harus dibayarkan gitu kan? Karena kan Pak, Pemda ini menyamakan semua itu. Contoh satu guru itu dapat, ada yang berpikiran bahwa kan banyak info ke saya juga kan, kalian Bu uangnya puluhan juta. Nggak seperti itu juga loh. Karena kan itu tadi, ada dia kayak Bu Nelly yang kemarin, dia itu hanya penerima tunsus kok. Belum dia sertifikasi. Nah, kriteria yang ada berdasarkan peraturan Kemendagri dan di PP pemerintah, itu kan ada sebenarnya 6 dia ya Pak. Dari mulai kriteria beban kerja, prestasi kerja, wilayah kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, sampai pertimbangan objektif. Nah, kemarin kan, ini saya menyapa lagi ini kalau Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Sintang nonton gitu kan. Jadi Kepala BPKAD kan bilang kami jam 10 pulang Pak. Nah, mereka menganggap, beliau lah terutama nih ya, terutama menganggap kalau guru pulang jam 10 nggak bisa dikasih TPP karena beban kerjanya sedikit gitu. Padahal sertifikasi kan sudah membayar beban kerja. Jadi kalau di daerah TPP-nya jangan lagi kriteria beban kerja, tetapi beliau bisa menggunakan tempat kerja, wilayah kerja. Artinya diukur dari Sintang ke kecamatan lain. Oke lah, kalau mungkin dulu Dirjen bilang nggak bisa pukul rata. Artinya kan yang di daerah kota kemungkinan kecil kalau yang agak maju gitu ya. Tapi kalau yang dari mulai lewat dari Sintang ke sananya sampai ke Ambalau perbatasan kan nggak bisa disamakan mereka. Artinya guru yang berserti
dari APBN bisa menggunakan kriteria TPP-nya itu wilayah atau tempat bertugas. Jadi jangan dia jadi tunjangan double atau ganda. Jadi ini Pak, ke multitafsir di ragam daerah ya. Ini sedikit saya, nggak apa-apa ya Pak. Jadi kan sertifikasi itu Pak, sertifikasi atau TPG, tunjangan profesi guru ini kan dari APBN. Nah, kriterianya itu kan Pak beban kerja. Beban kerja. Kemudian di daerah kan ada penghasilan namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Ini kan dari APBD. Nah, kalau guru yang udah berserti memakai beban kerja, maka di APBD, di TPP yang bersumber dari APBD, pakai dia wilayah kerja. Nah, ini nggak akan jadi tunjangan yang double atau ganda. Karena apa? Sumber sudah berbeda, kriteria sudah beda. Tapi kalau Pemda membuat TPP-nya itu tetap beban kerja di bawah, nggak bisa. Kenapa? Yang terjadi di Sintang seperti apa, Bu? Nah, karena kan itu apa namanya, pengawas sekolah kami kan mereka pakai beban kerja. Jadi kan pengawas sekolah kami kan dapat serti. Terus itu kan kriterianya beban kerja. Nah, di TPP mereka juga beban kerja. Nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Itulah tunjangan ganda nantinya. Karena kriterianya sama. Apa? Beban kerja. Jadi Pemda harus mencari atau menganalisis apa sih sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai dasar bayar yang berbeda gitu loh. Nah, kalau dia tadi kan Pak, ada dia namanya tunjangan khusus guru TKG. Ini kan dari APBN, APBN. Lalu kriterianya itu kan wilayah kerja ya. Kemudian kalau di TPP dia guru bisa dikasih, ini kan dari APBD kan. Nah, ini bisa dipakai resiko kerja. Kenapa? Karena kan harus beda dia antara kriteria yang dari APBN dengan APBD. Nah, ini tidak akan jadi temuan. Nah, mereka selama ini udah dipakai beban kerja dari pusat, di daerah pun pakai beban kerja, nggak bisa. Itulah namanya tunjangan ganda. Ketika ada dua sumber anggaran atau dana, tapi peruntukannya atau dasar bayarnya sama. Sebenarnya nggak bisa. Makanya kemarin kami tawarkan itu di wilayah kerja dipakai untuk guru berserti. Terus kalau ya guru bertunsus pakai resiko kerja itu sebenarnya. Tapi udahlah, kadang solusi pernah ditawarkan tapi tidak bisa juga diterima. Kemarin Pak, udah berapa kali audiensi adanya kita bilang, tapi karena kita orang rendah gitu ya. Kemudian kan Pak, nah kan kemarin Dirjen KTK kan udah sampai turun ke Sintang menjelaskan ini juga, tapi itulah setelah pulang beliau tetap juga masih nggak dikembalikan, ya janji tinggal